Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coacher. Bersama saya Sri Wahyuni Gita Apriana dari SMKN 2 Kandangan. Dan saya Agus Sanul dari SMA Negeri 1 Daha Barat. Dan saya Surya dari SD Negeri 1 Paharangan. Selamat menyaksikan. Aku bisa belajar dari ilmumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih Pak Surya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Tadi apa kegiatannya nih? Saya habis ngajar di kelas tadi Bu. Masih semangat ya Pak nih, sudah siang nih? Selalu Bu, semangat selalu. Ya, baik. Katanya dengar-dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak? Benar sekali Bu. Rencananya kami hari ini akan melaksanakan coaching dengan Pak Agus Sanul. Dengan Pak Agus ya Bapak? Ya. Nah, pastinya sebelum ketemu dengan Pak Agus nih melaksanakan coaching, tentunya Bapak ada persiapan-persiapan yang Bapak lakukan untuk coaching ini Bapak. Apa saja persiapan yang Bapak lakukan? Untuk persiapan coaching, pertama-tama saya dengan Pak Agus sudah melaksanakan diskusi, membuat sebuah perencanaan. Saya menentukan waktu dan tempat, dan sebelum pelaksanaan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, mungkin pertanyaan yang berbobot agar dapat banyak menggali informasi pada Pak Agus. Oh iya, berarti Bapak ini sudah siap nih untuk melaksanakan coaching ini. Terus tentunya pasti ada kompetensi-kompetensi yang ingin Bapak munculkan, ingin Bapak kembangkan pada diri Bapak dalam pelaksanaan coaching ini Bapak. Apa saja itu kompetensi yang akan Bapak kembangkan? Baik Bu, untuk seperti yang kita ketahui, kompetensi coaching itu ada 3, sebagai pendengar yang aktif, present atau kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat banyak menggali informasi secara lebih rinci dan mendalam. Berarti Bapak sudah memahami sendiri makna coaching itu sendiri, bahwa sebagai seorang, nantinya Bapak sebagai coachnya ya bisa menghadirkan kesadaran diri yang penuh, bisa terus lagi mendengarkan dengan aktif dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang untuk menggali nantinya permasalahan yang akan dibicarakan dengan Pak Agus ya Bapak. Terus dari tiga kompetensi ini tadi, kira-kira kompetensi yang Bapak fokuskan nih, yang lebih Bapak fokuskan untuk menghadapi coaching ini dari ketiganya? Untuk fokus secara umum Bu, dari ketiga kompetensi tersebut itu semuanya sangat penting Bu, baik sebagai pendengar yang aktif, present atau kehadiran penuh, maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Cuma kalau untuk lebih urgennya, saya akan coba mengembangkan potensi sebagai untuk kehadiran penuh. Kenapa dengan kehadiran penuh? Saya rasa saya akan dapat menjadi pendengar yang aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi intinya dari ketiga kompetensi tadi, kesadaran diri penuh itu yang paling penting ya Bapak. Ya. Karena kalau sudah adanya kesadaran diri penuh, maka kita akan bisa menjadi pendengar yang baik, terus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke ya Bapak. Baik, mudah-mudahan nanti setelah melaksanakan coaching dengan Pak Agus, tentunya nanti ada umpan baliknya ya Bapak. Seperti itu ya Bapak ya? Ya, sangat diharapkan Bu ada umpan balik setelah pelaksanaan coaching tersebut. Jadi mudah-mudahan indikator yang sudah Bapak kembangkan nanti waktu coaching serta umpan balik yang sudah diberikan
di akhir nantinya tujuan dari coaching ini, maksud tujuannya itu bisa tercapai ya Bapak ya. Iya. Jadi semoga ya nanti harapannya yang Bapak harapkan dari coaching ini tercapai. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang Bapak harapkan nih? Setelah proses coaching, tentunya bukan hanya saya, baik ke saya sebagai coaching maupun Pak Agus sebagai coach itu mengharapkan adanya solusi maupun perubahan terhadap permasalahan atau apa yang tantangan yang dihadapi dalam permasalahan tersebut. Jadi proses akhir dari coaching itu nantinya Bapak dengan Pak Agus itu menemukan suatu solusi dari nanti permasalahan yang akan Bapak bicarakan dengan Pak Agus, begitu ya Bapak? Gitu. Ya, berarti dari hal ini berarti sudah siap untuk melaksanakan coaching ya Bapak ya, karena Bapak sudah bisa sudah siap tadi, terus sudah tahu kompetensi yang akan dimunculkan, terus harapan akhir dari tujuan coaching ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak. Semoga pelaksanaan coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Saya nanti sebagai observer dan menjadi pengamat di belakang ya Bapak ya, untuk mengamati proses berjalannya coaching antara Bapak dengan Pak Agus. Terima kasih Bapak. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Agus. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Kira-kira apa kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah secara fisik alhamdulillah sehat, tapi saya ini ada sedikit permasalahan yang sedang dihadapi, itu yang membuat saya secara fisik memang sehat, tapi secara pikiran ada yang mengganjal lah Pak. Jadi kalau boleh tahu apa keperluan Bapak nih menemui saya? Jadi sebelum itu saya ingin tahu lebih dalam dulu bagaimana perasaan Bapak saat ini? Pada saat ini kalau bahasa itu galau lah, karena ada permasalahan yang sebenarnya permasalahan ini secara kecil lah sejarahnya, tapi masih menjadi pemikiran saya yang selalu terpikir lah. Jadi mumpung kita sudah mengatur jadwal untuk coaching, dan saya sini minta izin untuk sharing tentang permasalahan ini, dan saya ingin setelah kita sharing sini kita menemukan solusi atas permasalahan saya Pak. Permasalahan itu Pak, kan kalau kami di sekolah itu untuk wali kelas itu selalu mengikuti kalau siswanya naik kelas. Kan kemarin saya jadi wali kelas 10-1. Setelah itu siswa yang bermasalah nih naik ke kelas 11 dan saya mengikuti. Siswa ini waktu dia kelas 10-1 itu baik Pak, orangnya cerdas, orangnya aktif dalam pembelajaran, aktif dalam arti positif. Tapi sekarang setelah dia naik ke kelas 11, siswa ini Pak aktif, tapi aktif dalam arti yang negatif, si suka mengganggu temannya, dan sekarang ini malah dia tuh malas ke sekolah Pak. Nah itu yang menjadi pikiran saya, yang sampai ini saya pikirkan kenapa siswa ini berubah lah, kita berubah 30-60 derajat dari sifatnya waktu kelas 10-1 itu Pak. Oh ya, jadi yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menemui saya ingin menyampaikan sebuah kegelisahan yang Bapak rasakan terhadap apa permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Jadi terkait hal tersebut, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Sebenarnya yang saya harapkan dari diskusi kita ini, saya berharap dari siswa itu terjadi perubahan lah. Maksud saya sikapnya kembali seperti dia kelas 10, aktif dalam pembelajaran, suka membantu teman, cerdas. Dan tujuan saya coaching dengan Bapak, saya ingin mencari alternatif solusi lah, supaya
siswa yang tadi berubah tadi dapat berubah lagi seperti sedia kalanya Pak. Itu tujuan saya coaching dengan Bapak Pak. Bisa saya tangkap tadi di kelas sebelumnya siswa Bapak ini bagus, aktif dalam artian positif. Setelah naik kelas di sana ada perubahan perilaku, aktifnya itu aktif yang dalam artian negatif lah. Kira-kira dari permasalahan tersebut apa atau ide atau gagasan apa yang bisa Bapak lakukan agar anak Bapak tersebut kembali ke sikapnya yang semula? Kemarin saya sudah memanggil siswa itu, mungkin waktu kemarin saya memanggil itu karena di ruang guru dan banyak guru, mungkin waktu saya memanggil itu dia tidak terbuka Pak terhadap permasalahan yang dihadapi. Mungkin nanti misalkan saya panggil kembali, mungkin nanti di ruang apa yang itu apa empat mata lah, mungkin dengan kita bertemu dengan empat mata dia bisa terbuka. Kemarin itu saya memanggil dia karena di ruang guru kan banyak guru Pak, mungkin karena banyak guru di sana jadi dia tidak terbuka. Dan tadi malah di kelas dari ketua kelas memberi kabar kepada saya bahwa dia hampir saja memukul temannya Pak. Jadi sudah ada langkah awal yang Bapak lakukan tadi dengan memanggil siswa tersebut, berdiskusi secara empat mata atau face to face, istilahnya itu dari hati ke hati, begitu ya Pak? Tinggi sudah Pak. Menurut saya itu sudah sangat bagus Bapak. Berikutnya, kira-kira adakah hal lain yang dapat Bapak lakukan agar dapat siswa Bapak itu dapat berubah jadi lebih baik lagi? Alternatif lain nanti mungkin saya akan kerjasama dengan wakasih kesiswaan, kan karena di sekolah itu sekolah ini ada wakasih kesiswaan dan ada guru BK. Mungkin nanti saya akan berkonsultasi dengan wakasih kesiswaan dan guru BK dan mungkin minta pendapat mereka lah tentang siswa ini bagaimana. Kan siswa ini kan dulunya baik, sekarang sudah berubah. Mungkin dengan kita kolaborasi dengan rekan sejawat, apalagi sesuai dengan mapel yang sesuai dengan tugasnya guru BK, mungkin dengan kolaborasi itu ulun dapat menemukan alternatif lah untuk mengatasi masalah ini. Jadi selain tadi sudah berbicara empat mata, memberikan saran dan masukan, Bapak nanti juga akan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan guru BK maupun guru lain agar dapat bersama-sama membina anak tersebut agar kembali kepada karakter yang diharapkan. Nah, kira-kira Bapak adakah kriteria atau indikator-indikator yang dapat menyatakan atau menjelaskan bahwa apa yang sudah Bapak lakukan itu berhasil atau terjadi perubahan pada anak? Kira-kira ada kriteria atau indikatornya Pak? Mungkin nanti setelah ini saya dapat alternatif solusi, mungkin saya nanti akan melakukan pemantauan dulu Pak kepada siswa ini, apakah dia berubah atau belum. Kan kalau dari sikap kita bisa melihat dia berubah, misalkan dari dulu kan dia orangnya baik, sekarang suka mengganggu. Setelah post hari ini saya dapat solusi, saya pantau dulu, ada pemantauan. Kalau sikapnya berubah, jadi kita dapat melihat Pak apakah dia sudah berubah atau belum. Dan kalau misalkan belum berubah, mungkin alternatif lainnya saya ada punya alternatif. Mungkin nanti saya akan melaksanakan kunjungan rumah Pak ke siswa ini, supaya saya dapat menggali lebih dalam lah masalah ini dengan saya berkunjung ke rumah dan bertanya kepada orang tuanya Kak, supaya mungkinkah masalah ini timbul karena dia ada permasalahan di rumah. Nah itu Pak, alternatif selanjutnya. Luar biasa. Jadi Bapak ini sudah punya banyak rencana ke depannya, melakukan pemantauan secara berkala, bahkan mungkin melakukan sampai ke rumah siswa tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Mungkin saja malah permasalahan itu berasal dari rumah tangga atau lingkungan. Sangat bagus Bapak.
Berikutnya Bapak, apa rencana Bapak ke depannya Pak terkait hal tersebut? Rencana ke depan saya mungkin kalau masalah ini mungkin lebih cepat diatasinya lebih baik. Mungkin rencana saya ke depan tadi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru BK dulu. Kalau dengan guru BK masih tidak ada perubahan, mungkin nanti saya akan melaksanakan kunjungan ke rumah untuk menggali lebih dalam kenapa jadi siswa ini berubah. Kan sesuai harapan saya pada kenapa siswa ini berubah, sedangkan waktu dia kelas 10 orangnya baik, setelah kelas 11 dia berubah. Mungkin bila dari kunjungan ke rumah saya akan lebih tahu lebih dalam tentang masalah ini, Pak. Baik Bapak, sebenarnya rencana yang Bapak buat itu atau langkah-langkah yang Bapak jalankan sudah sangat bagus, mungkin itu sangat luar biasa. Berikutnya Bapak, dari rencana Bapak tersebut kira-kira apa yang menjadi prioritas utama Bapak yang Bapak prioritaskan dari rencana Bapak tersebut? Mungkin yang pertama yang saya akan dulu berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak, karena kita tuh misalkan banyak yang memikirkan, mungkin banyak solusi tentang masalah. Mungkin yang utama dulu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru BK, dengan lokasi keseluruhan dulu, Pak. Kalau ini sudah tidak berhasil, baru saya akan melakukan kunjungan ke rumah, Pak. Strategi apa yang Bapak dapat lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin strateginya itu saya meminta guru BK untuk memanggil siswa tersebut. Mungkin dengan guru BK itu kan ada ilmu-ilmu yang dia pelajari waktu kuliah tentang cara penanganan siswa. Mungkin dengan ada bekal waktu kuliah, guru BK ini bisa menggali lebih dalam permasalahan dengan siswa itu, Pak. Jadi itu strateginya tadi Bapak melakukan meminta bantuan atau kolaborasi dengan guru BK, karena guru BK itu kan bimbingan konseling itu menurut Bapak sesuai dengan bidangnya dalam menangani permasalahan yang ada pada siswa. Luar biasa. Terkait tanggung jawab Bapak, terkait komitmen, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak laksanakan atau yang akan Bapak jalankan? Terkait tanggung jawab itu mungkin saya nanti akan melakukan pemantauan, Pak. Pemantauan apakah siswa ini terjadi perubahan atau tidak. Mungkin hasil pemantauan ini nanti akan saya laporkan kepada guru BK, lokasi kesiswaan, dan mungkin juga orang tua siswa itu perlu tahu hasil pemantauan saya, Pak, tentang perubahan sikap yang terjadi setelah kita melakukan pembinaan, Pak. Jadi tadi Bapak sudah berkomitmen kan untuk melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan. Tentunya komitmen tersebut harus dijalankan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kira-kira Bapak siapa yang dapat membantu Bapak untuk menangani permasalahan tersebut, atau siapa saja yang dapat terlibat membantu Bapak dalam menangani masalah tersebut? Mungkin yang terlibat yang pertama guru BK, Pak, karena kan guru BK itu sesuai dengan kompetensinya untuk menangani siswa yang bermasalah. Dan setelah itu kalau guru BK masih tidak menemukan masalah, mungkin dengan wakaf kesiswaan. Setelah itu kalau misalkan masih belum juga, mungkin akan saya berkonsultasi atau kunjungan ke rumah, Pak. Tapi kapan waktunya atau kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana-rencana yang akan Bapak jalankan tadi, seperti berkonsultasi, berkoordinasi dengan guru BK maupun melakukan kunjungan ke rumah siswa? Mungkin insya Allah secepatnya, Pak, karena saya berpikir kalau lebih cepat lebih baik, karena harapan saya siswa ini kembali lagi berubah seperti dia di kelas 10-1 yang orangnya pintar, cerdas, suka membantu teman,
bukan sikapnya yang sekarang Pak. Mungkin secepatnya Pak saya akan laksanakan. Oke, secepatnya Bapak akan melaksanakan apa-apa yang sudah Bapak rencanakan. Berikutnya Bapak, kira-kira kesimpulan apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan maupun diskusi kita pada saat ini? Dari hasil diskusi sharing kita ini, saya alhamdulillah banyak menemukan alternatif untuk mengatasi masalah. Pertama, nanti mungkin saya akan memanggil dulu, saya dulu yang memanggil, saya akan berbicara dengan siswa. Kalau masih tidak berhasil, nanti saya kerjasama dengan rekan sejawat seperti guru BK, dan mungkin setelah itu saya akan, kalau masih tidak berhasil, saya akan melakukan kunjungan ke rumah. Jadi dari hasil pembicaraan kita hari ini, sharing kita hari ini, saya mendapat 3 alternatif Pak untuk penanganan masalah ini. Oh iya, kesimpulannya Bapak tadi mendapatkan 3 alternatif dari pembicaraan kita pada hari ini. Kira-kira apa tindak lanjut ke depannya? Mungkin saya juga perlu tahu nanti setelah Bapak melaksanakan itu, apakah ada perubahan atau hasilnya bagaimana, mungkin di pertemuan berikutnya atau ada waktu kesempatan diskusi berikutnya. Saya juga perlu tahu apakah apa yang Bapak laksanakan itu bagaimana hasilnya. Ya, siapa mungkin nanti kalau sudah saya laksanakan 3 alternatif tadi, nanti kalau hasilnya nanti akan saya beri kabar ke Bapak. Mungkin mudah-mudahan dengan 3 alternatif tadi, siswa itu dapat berubah seperti yang saya harapkan Pak. Siswa yang seperti dulu lah waktu dia kelas 10. Baik Pak Agus, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching maupun diskusi pada hari ini? Alhamdulillah sekarang perasaan saya lega lah, karena saya mendapat alternatif Pak tentang masalah. Karena kan dengan kita sharing dengan, terutama dengan Bapak, dari saya dapat 3 alternatif untuk menangani masalah ini Pak. Terima kasih Pak, karena Bapak sudah memberikan saran-saran alternatif untuk saya menangani masalah siswa yang saya hadapi sekarang ini Pak. Sama-sama Pak. Kira-kira adakah lagi hal yang lain yang perlu atau bisa kita diskusikan pada kesempatan ini? Mungkin kalau nanti saya ada masalah lagi, apakah nanti Bapak bersedia lagi meluangkan waktunya untuk saya sharing Pak? Siap Bapak, begitupun dengan saya. Mungkin saya juga nanti bisa sharing atau meminta pendapat atau solusi kepada Bapak apabila saya nanti menemui kendala atau permasalahan. Ya siap Pak, saya siap membantu misalkan Bapak nanti ingin sharing sama Bapak, sama saya. Oke Bapak. Dan saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih karena Bapak berkenan meluangkan waktu untuk saya sharing hari ini Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi cita-cita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Pak Agus ya Pak. Jadi izinkan saya sebelumnya untuk mengevaluasi kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Saya lihat secara garis besar ya Bapak ya, alur ceritanya sudah muncul. Jadi seperti tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah muncul, sudah nampak. Jadi dalam hal ini ketercapaian untuk pelaksanaan coaching menurut alur ceritanya sudah berhasil Bapak lakukan. Kemudian dari awal Bapak sudah berusaha tadi ya menghadirkan kehadiran yang penuh dalam mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi ya Bapak. Terus Bapak juga sudah memberikan umpan balik yang nampak yang sudah Bapak berikan. Begini ya Pak, pertanyaan saya nih, setelah melakukan coaching tadi,
indikator apa sih yang sudah tampak dari pengembangan kompetensi coach yang Bapak harapkan tadi? Jadi indikator yang nampak dari pengembangan yang ingin Bapak harapkan dari pelaksanaan coaching tadi sebagai coach. Berdasarkan apa yang saya rasakan Bu, untuk pengembangan kompetensi yang nampak pada saat melaksanakan coaching dengan Pak Agus itu sangat nampak sekali, baik Pak Agus maupun saya itu sudah berusaha maksimal untuk kesadaran diri penuh sehingga dapat fokus mendengarkan, dan saya juga berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya merasa dapat menggali banyak informasi dari Pak Agus. Iya, berarti semua potensi yang di awal tadi kita bicarakan yang ingin Bapak kemukakan nama Bapak yang ingin capai dari kompetensi Bapak sendiri, berarti mulai dari kehadiran yang penuh, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi ya Bapak. Terus Bapak juga sudah memberikan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus ya pertanyaan kedua ya Bapak ya. Ini ya, dalam pelaksanaan coaching tadi tentunya Bapak harus benar-benar kehadiran Bapak itu di saat di coaching itu ya Bapak ya. Jadi apa yang Bapak persiapkan atau Bapak lakukan supaya kondisi presence ini atau kehadiran penuh itu sudah benar-benar ada dalam diri Bapak saat melakukan coaching tadi? Tentunya yang pertama-tama Bu, untuk dapat menghadirkan kehadiran penuh atau present pada saat coaching, pertama dulu kita harus dapat mengkondisikan diri kita baik sebagai coach maupun coach. Kita dapat mengendalikan diri, mengendalikan emosi, serta tidak memikirkan hal-hal yang lain atau fokus pada tujuan atau harapan yang akan dilaksanakan pada coaching nanti. Tidak memikirkan tugas apa yang lain, tugas apa, pokoknya fokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan gitu. Iya, berarti Bapak benar-benar menghadirkan diri seutuhnya ya Pak dalam pelaksanaan coaching ini, mulai dari memfokuskan diri, tidak memikirkan hal yang lain, mengendalikan diri, mengendalikan emosi ya Bapak ya. Ya itu sangat diharapkan untuk pelaksanaan coaching ini. Tapi mungkin masih ada nih hal-hal, atau menurut Bapak masih ada tidak hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan coaching yang sekarang ini atau nanti yang untuk coaching yang selanjutnya yang perlu ditingkatkan? Pasti ada Bu, tentunya kan dari ketiga kompetensi tersebut, dan saya pun ini masih dalam tahap belajar. Tentunya masih banyak hal-hal yang perlu dikuatkan maupun ditingkatkan mengenai kompetensi yang ada pada coaching. Yang terutama itu menurut saya itu yang perlu saya tingkatkan itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan berbobot, sehingga dengan pertanyaan yang tajam dan berbobot tersebut kita dapat menggali banyak informasi dari sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu menemukan solusi yang terbaik. Jadi menurut Bapak seperti ya, jadi memang harus kita membuat catatan-catatan bagaimana pertanyaan berbobot itu disampaikan supaya bisa menggali lagi permasalahan yang ada pada atau yang disampaikan oleh coach tadi ya Bapak ya. Iya. Baik Bapak, jadi kayaknya sudah semua nih yang kegiatan ini sudah dilakukan dengan bagus, mulai dari pelaksanaan pra tadi sampai pelaksanaan coach, dan sekarang sudah setelah pasca coachingnya kita sudah berdiskusi tadi secara lebih mendalam lagi.
Jadi mungkin saya rasa sudah cukup. Jadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik sekali. Bapak sudah kompetensi dari coach ini sudah Bapak pahami dan sudah Bapak lakukan. Terima kasih Pak Surya. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja. Jadi apa yang kita lakukan kegiatan observasi hari ini. Terima kasih Bapak. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.